Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan audit lingkungan. Dari kami yang beranggotakan saya Ahmad Damar Syabudi. Saya Giovanni Angelina Tasya, nomor absen 13. Saya Riko Megaulia Saida, nomor absen 22. Saya Tasya Anwar Fadila, nomor absen 26. Untuk pengertian audit lingkungan sendiri yaitu audit lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi untuk menilai ketataan penggunaan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Namun dalam pengembangannya, audit lingkungan terus berkembang menjadi perangkat pengelolaan yang lebih kuat dan di beberapa negara bahkan digunakan menjadi perangkat wajib ketika diperintahkan oleh lembaga pengawas lingkungan atau oleh organisasi lainnya yang menghendakinya. Ruang lingkup audit lingkungan. Ada tiga kelompok jenis audit lingkungan. Satu, audit tanggung jawab lingkungan, environment liabilities audit. Yang kedua, audit manajemen lingkungan, management audit. Yang ketiga, audit aktivitas lingkungan, activities audit. Untuk pengertian audit tanggung jawab lingkungan yaitu sering dilakukan sebagai pendahuluan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepatuhannya terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Ada tiga poin yaitu A, audit kepatuhan, compliance audit merupakan proses verifikasi terhadap tingkat kemampuan fasilitas dalam memenuhi ketentuan yang undang-undang lingkungan, peraturan batas emisi dan sebagainya. Yang kedua, audit kewajiban risiko operasional, operational risk audit, berkonsentrasi pada kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas berbagai fungsi operasi. Yang C, audit keselamatan dan kesehatan kerja, health and safety audit, meliputi penilaian terhadap kecukupan alat pengaman pekerja seperti alat pengaman kerja, sepatu, kacamata, helm, dan sebagainya. Untuk ruang lingkup audit lingkungan berikutnya adalah audit manajemen lingkungan atau manajemen audit. Audit ini memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap sistem manajemen lingkungan yang diterapkan perusahaan sebagai pedoman bagaimana operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada audit perusahaan atau corporate audit. Audit ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan induk dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab, implementasi kebijakan, kesadaran, dan komunikasi. Hal ini memberikan kepastian kepada manajemen puncak bahwa tujuan dan sasarannya dapat terimplementasikan melalui struktur yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada audit sistem atau sistem audit. Pada audit ini melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku seperti ISO 14001. Kemudian yang ketiga ada audit kebijakan atau policy audit. Pada audit ini melakukan review dan menilai kembali relevansi kebijakan, mengingat perkembangan yang terjadi seperti hukum teknik keuangan yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Berikutnya, yang ketiga ada ruang lingkup audit lingkungan, yaitu audit aktivitas lingkungan atau activities audit. Audit ini mencakup penilaian terhadap permasalahan-permasalahan manajemen dan pemilihan teknik pengelolaan lingkungan. Audit yang termasuk di dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada audit lingkungan lokasi pabrik atau environment site audit. Pada audit ini menguji seluruh aspek kinerja fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan, dan pengujian ini mengombinasikan sebagian besar elemen-elemen penilaian tipe lingkungan yang lain, dan ketika dilakukan secara mendalam, termasuk pertimbangan waktu dan biaya.
Yang kedua ada audit limbah atau waste audit. Pada audit ini meliputi dua tipe. Tipe yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur aliran limbah dan sekaligus langkah-langkah dalam program meminimalkan limbah tersebut. Tipe yang kedua, menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Yang ketiga ada audit produk atau produk audit. Pada audit ini mencakup seluruh aspek dari pengaruh lingkungan melalui desain, produksi, penggunaan, dan pembuangan. Setiap audit diharuskan untuk mengidentifikasi produk yang ramah lingkungan untuk atribut merek hijau atau green labeling. Yang terakhir ada audit lintas batas atau cross boundary audit. Pada audit ini menilai aktivitas lintas departemen atau unit bisnis dalam pengelolaan lingkungan seperti transportasi dan rantai pasokan. Berikutnya ada tujuan audit lingkungan. Yang pertama, evaluasi dampak lingkungan. Audit lingkungan bertujuan untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh kegiatan suatu perusahaan terhadap lingkungan. Ini mencakup penilaian terhadap emisi, limbah, penggunaan sumber daya alam, dan dampak lainnya. Yang kedua ada kepatuhan peraturan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Ini termasuk peraturan pemerintah dan persyaratan lingkungan yang relevan. Yang ketiga, identifikasi risiko lingkungan. Audit membantu mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Dan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif untuk mengurangi risiko tersebut. Yang terakhir, peningkatan keberlanjutan. Tujuan audit lingkungan adalah memastikan bahwa perusahaan bergerak menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Audit ini membantu mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Berikutnya yaitu proses audit lingkungan. Secara umum, proses audit lingkungan ini mengikuti pola Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Setiap tahapan dalam proses audit ini memiliki tujuan, langkah-langkah, dan output tersendiri. Lebih lanjut, tahapan-tahapan dalam proses audit lingkungan akan diuraikan pada slide berikutnya. Yang pertama ada perencanaan audit atau plan. Tujuan dari tahapan audit ini adalah untuk mengembangkan rencana audit yang akan diterapkan nantinya pada saat audit lapangan dilakukan dan untuk menyusun persiapan-persiapan penting dan berbagai perjanjian berkaitan dengan audit. Pada tahap ini adalah menyajikan target yang akan dicapai dan aktivitas-aktivitas dalam audit yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Setelah rencana telah ditetapkan, tim audit kemudian meminta persetujuan rencana audit kepada Komite Manajemen Audit dan membuat struktur pelaporan. Proses audit perencanaan dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menyiapkan kuesioner pra-audit atau audit lingkungan, kemudian review informasi latar belakang dan review informasi operasional, melakukan kunjungan lapangan pendahuluan, lalu mengembangkan kuesioner lapangan, dan yang terakhir review rencana audit dan penataan logistik. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aktivitas audit lapangan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan audit pemasaran adalah melakukan aktivitas audit lapangan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, melakukan penilaian terhadap kebijakan internal dan kesesuaian terhadap prosedur lingkungan, kemudian menetapkan status praktik, dan mengidentifikasi peluang peningkatan. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini, yaitu yang pertama ada rapat pembukaan, lalu yang kedua review dokumen, ketiga inspeksi lapangan secara detail, interview staff, review temuan audit,
rapat penutup, kemudian menyiapkan laporan audit, lalu penyampaian draft laporan audit untuk dikomentari, lalu yang terakhir laporan final. Kemudian yang ketiga ada aktivitas setelah audit atau cek. Pada tahapan ini, peraturan yang berlaku dan kinerja lingkungannya itu menyertakan rekomendasi dan tindakan-tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan ada pada manajemen. Auditor melakukan pendampingan jika rekomendasi ditindaklanjuti. Namun, sebagai bentuk komitmennya, untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan, manajemen harus melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tindak lanjut hasil audit mencakupi beberapa aktivitas. Yaitu yang pertama tujuan tindakan, kedua tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan, ketiga pihak-pihak yang bertanggung jawab, keempat ada alokasi anggaran, serta program implementasi dari perusahaan itu. Kemudian ada tindak lanjut hasil audit lingkungan. Mengimplementasikan rencana tindakan, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab di sebuah perusahaan mengambil tindakan sesuai dengan alokasi anggarannya, serta rentang waktu yang disetujui dalam mengimplementasikan rencana tindakan peningkatan kinerja manajemen lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana, pihak-pihak yang berwenang melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Secara khusus, pemantauan dan pemeriksaan dilakukan agar mendapatkan informasi lebih dalam. Selanjutnya, review rencana tindakan. Review terhadap rencana tindakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan masalah-masalah yang timbul dari implementasi rencana tindakan yang sudah dijalankan. Poin-poin kunci untuk direview termasuk 1. Review terhadap hasil implementasi rencana tindakan. 2. Menetapkan tingkat peningkatan kinerja yang dicapai. 3. Ruang lingkup jadwal audit periode berikutnya. Output dari tahap tindak lanjut audit lingkungan ada 3. 1. Rencana tindakan. 2. Laporan status implementasi tindak lanjut. 3. Ruang lingkup dan jadwal audit periode berikutnya. Kemungkinan fraud yang terjadi pada fungsi lingkungan. 1. Manajemen dan kesadaran lingkungan yang kurang baik. Perusahaan belum memiliki kesadaran lingkungan yang baik sehingga kurang memperhatikan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan belum memiliki SOP untuk fungsi lingkungan sehingga tidak tahu bagaimana seharusnya limbah diolah. 2. Pengolahan limbah yang tidak sesuai SOP. Perusahaan sudah memiliki kesadaran lingkungan sehingga sudah memiliki SOP dalam pengolahan limbah, namun terhadap penyelewengan pada praktiknya yang tidak sesuai dengan SOP. Akibatnya, lingkungan berpotensi untuk tercemar. Korupsi biaya untuk lingkungan. Seluruh biaya untuk pengolahan limbah dan perawatan lingkungan sudah dianggarkan sedemikian rupa sesuai SOP. Namun terjadi kecurangan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tidak mengaplikasikan anggaran biaya tersebut sebagaimana mestinya.
Kasus fraud yang terjadi pada fungsi lingkungan. Audit lingkungan, kegiatan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya di Banjarmasin. PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001, standar internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan atau EMS sebagai bagian dari proses ISO 14001. Perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Meskipun tujuan lingkungan awal Initial Environmental Review yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses ISO 14001, Departemen Lingkungan perusahaan mengeluarkan laporan foto yang memperinci contoh-contoh dari kegiatan manajemen tidak baik yang mendapat perhatian selama pemeriksaan. Kasus fraud yang terjadi pada fungsi lingkungan. BVGI melaksanakan audit eksternal IMS selama bulan Agustus 2000 dan selama itu ada beberapa poin persoalan yang mendapat perhatian, yaitu 1. Kontrol debu yang tidak layak, 2. Total pendapatan tersuspensi atau TSS di Lokpon masih terlalu tinggi. Rencana-rencana kerja untuk mengurangi polusi Lokpon perlu diperbaiki. Ketiga, mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di areal utama yang memerlukan perbaikan segera. Dan yang terakhir, tidak adanya bukti pengawasan emisi cerobong asap, bau, atau pengawasan vibrasi. Semenjak audit internal, telah ada tinjauan internal dari persoalan ini yang menghasilkan saran perbaikan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan tersebut. Penerimaan ISO 14001 seharusnya dipandang sebagai langkah positif dalam menjamin peningkatan penyelenggaraan lingkungan pada PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya. Namun demikian, yang harus dilaksanakan untuk menjaga akreditasi adalah mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan manajemen di lapangan secara berkesinambungan, terutama di tempat-tempat di mana limbah kayu menjadi perhatian. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.